Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Pratama Putra dari kelas 13 IJAB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait praktik kerja lapangan saya di CV Mulia Mandiri. Pertama-tama, mari kita ketahui apa itu PKL. PKL adalah praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL, merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di industri dan dunia kerja. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau biasanya disebut PSG, program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan industri dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke industri dan dunia kerja ke depannya. Dan sebagai juga kontribusi industri dan dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan sekolah menengah kejuruan khususnya di SMK Negeri 2 Klaten. Dasar Hukum PKL. 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Kita masuk ke tujuan PKL. Tujuan PKL yaitu 1. Memperkokoh hubungan antar sekolah dengan industri dan dunia kerja. 2. Dapat menambah dan meningkatkan wawasan siswa dalam industri dan dunia kerja. 3. Melatih siswa untuk bekerja secara nyata di lapangan. 4. Melatih siswa untuk berpengetahuan keterampilan di dunia kerja. Manfaat PKL sendiri yaitu 1. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan tentang dunia usaha serta industri yang profesional. 2. Mengenalkan siswa pada lingkungan kerja di dunia industri dan usaha. 3. Membantu mengasah keterampilan yang sebelumnya telah diberikan di sekolah. 4. Memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab sebagai siswa PKL. 1. Melaksanakan kegiatan PKL minimal waktu pelaksanaan 6 bulan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. 3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. 4. Menjaga dan memelihara hubungan yang baik antar siswa, sekolah, dan industri. Di sini masuk ke profil singkat perusahaan. CV Mulia Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi untuk pertelekomunikasian, termasuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering atau bisa disebut apa yang biasanya berupa generator set, maintenance dan instalasi base transceiver station atau yang biasanya disebut BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. CV Mulia Mandiri sendiri didirikan oleh Bapak Indira Wisnu Sumbodo. CV Mulia Mandiri memiliki kantor pusat yang ada di Klaten, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 281, Linjon, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten. Visi misi dari CV Mulia Mandiri yaitu 1. Our vision to be a lending infrastructure provider in Indonesia. 2. Our mission creating and providing value-added solution for client through service excellence. 3. Our 5 core value, customer first, dedication, continuous improvement, integrity, and teamwork. Yang keempat itu tagline-nya bring solution to you. Di sini kita masuk ke struktur dari CV Mulia Mandiri sendiri, yaitu komisioner. Yang paling pertama yaitu komisioner, yang kedua presiden direktur, itu dibagi menjadi 3, jadi CME project director, project division head, dan service director. CME project director itu sendiri terdiri dari CME team,
Dan untuk project division head-nya itu terbagi jadi 3, yang satu rental team, maintenance team, dan sales team. Yang service director sendiri terbagi menjadi 6, procurement logistik and logistik, yang kedua sistem dan prosedur, yang ketiga itu IT, yang keempat itu HR dan GA, yang kelima itu accounting, yang keenam finance. Kegiatan PKL, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu trouble ticket dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut, yaitu trouble ticket sendiri adalah tiket yang digunakan oleh operator untuk melakukan request kepada tim lapangan CV Mulia Mandiri itu sendiri untuk melakukan troubleshooting pada tower. Operator di sini berperan sebagai customer, biasanya trouble ticket tidak langsung disampaikan ke tim lapangan, dan call center di sini berperan sebagai perantara antara customer dan tim lapangan. Maka dari itu, call center harus melakukan monitoring trouble ticket agar tidak ada request atau informasi dari customer yang terabaikan atau tidak tersampaikan ke tim lapangan. Untuk monitoring sendiri, call center harus sering mengecek vendor portal, grup LAN, dan grup WhatsApp. Gambar di samping yaitu adalah contoh tampilan vendor portal. Yang di sini sendiri adalah tampilan terkait WhatsApp request dari customer, yaitu customer dari Smartfren. Yang ini namanya ANT atau TOTI, yang biasanya nanti sebelum trouble ticket nanti muncul di vendor portal, untuk khusus Telkomsel biasanya muncul di sini terlebih dahulu. Jadi setelah misalnya trouble ticket itu selesai, nanti dikasih kode verifikasi lewat ANT atau TOTI untuk menutup closing, apa yang bisa disebut closing trouble ticketnya. Kegiatan PKL di sini di samping ada alur kerja, yaitu pertama operator akan request, yang kedua titik akan open di ANT atau TOTI ini untuk Telkomsel tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu titik akan non open di trouble ticket akan di open di vendor portal. Lalu untuk call center sendiri menginformasikan kepada grup yang berisi tim lapangan. Yang kedua, jika tim lapangan tidak merespon, kita bisa menelpon tim lapangan. Jika tim lapangan merespon, pasti sudah akan follow up ke trouble ticket atau yang bisa disebut follow up trouble ticket di set tower tertentu yang ada di daerah masing-masing tim lapangan yang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu jika tim lapangan sudah sampai, nanti biasanya tim lapangan akan menginformasikan dan memberi foto terkait apakah tower tersebut ada masalah atau sudah PLN on kembali. Lalu call center biasanya tergantung juga, ada tim lapangan yang mengecek alarm atau status tower tersebut sendiri atau tidak. Tapi terkadang call center juga membantu untuk mengecekkan ke operatornya. Lalu jika untuk Telkomsel sendiri nanti dapat kode verifikasi dari operator jika towernya sudah selesai atau troubleshootnya sudah selesai dari tim lapangan. Nah, lalu nanti tim lapangan akan mengupdate titik seperti gambar di samping. Lalu call center akan mengirim email itu untuk titik major dan minor, hanya untuk titik major dan minor. Untuk emergency dan lain-lain tidak. Tapi tergantung juga, ada yang terkadang operator meminta untuk mengirim email titik agar bisa segera di-close-kan. Lalu call center akan mengirim konfirmasi operator ke pihak TGBG terkait dapatnya tower di-close atau tidaknya. Ini contohnya di samping. Yaitu kita lanjut ke kegiatan update trouble ticket. Yang pertama yaitu masuk ke menu achievement, atau bisa kita mulai dengan membuka aplikasi TBIG Mobile dari sistemnya memang seperti itu. Lalu kita masuk ke menu achievement, pilih trouble ticket yang akan diupdate. Lalu isi cache progress sesuai yang dilakukan tim, semisal
PLN normal kembali atau genset itu bisa diisikan di case progress. Jika tim melakukan backup genset atau tidak, nanti dimasukkan evidennya ke eviden 1. Jika tim melakukan backup genset, maka ditambahkan eviden hormeter atau HM awal dari genset yang dibawa oleh tim lapangan. Lalu tim lapangan bisa submit jika sudah evidennya sudah lengkap atau sudah di-upload ke eviden 1, 2 dan 3-nya. Nah, lalu jika sudah disubmit, nanti akan muncul upload sukses seperti ini, maka sudah selesai. Nah, untuk eviden closing di set PLN on itu yang diwajibkan itu foto nameplate atau set identity dari tower. Itu nameplate harus terbaca dengan jelas. Yang kedua itu foto pengukuran tegangan. Kondisi angka ya terlihat kondisi angka di foto tersebut harus kelihatan jelas, itu diwajibkan. Lalu nomor 3 juga sama seperti nomor 2. Yang keempat itu konfirmasi dari operator bahwa status alarm clear dan itu tidak wajib. Yang kedua itu eviden closing saat tidak diset. Jadi tim masih di dalam perjalanan namun info dari operator itu tower sudah normal kembali atau PLN on. Jadi capture-nya itu nanti di eviden 1 itu foto dalam perjalanan, kedua itu juga sama, yang ketiga juga sama. Dan konfirmasi operator terkait PLN on tadi juga disertakan di TBG Mobile untuk diupload. Itu harus diwajibkan. Nah, ini saat eviden saat progress backup genset di set. Capture pertama itu nameplate harus itu terbaca dengan jelas sama seperti tadi, itu diwajibkan. Yang untuk kedua itu foto hormeter. Jadi hormeternya dikasih ke capture nomor 2. Dan syaratnya itu kondisi angka harus terlihat dengan jelas. Itu diwajibkan jika backup genset. Yang ketiga itu foto pengukuran tegangan, kondisi angka juga harus terlihat dengan jelas, wajib. Yang keempat itu konfirmasi dari operator bahwa status alarm juga clear, itu juga wajib. Ya, kita masuk tentang kesesuaian antara kompetensi perusahaan dengan sekolah. Ya, menurut saya kesesuaian antara kompetensi di industri dan kompetensi di sekolah maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada materi yang industri yang sesuai. Siswa PKL di CV Mulai Mandiri sebagai call center yang tidak mempelajari materi sekolah mungkin ada kesamaan dalam menggunakan Novix Skill. Berdasarkan informasi di atas, penulis dapat menentukan bahwa presentasi kesesuaian kompetensi di industri dan kompetensi di sekolah itu 9% ya. Presentasi ini diperoleh dari kesesuaian atau pembandingan kompetensi yang diperoleh di industri dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah. Jika dibuat perbandingan yaitu 1:11. Untuk saran-sarannya sendiri yaitu 1. Untuk adik-adik kelas ini menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama jurusan. Yang kedua itu mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku baik di lingkungan sekolah, industri maupun masyarakat. Yang keempat itu dalam mengambil keputusan, penting jangan lupa meminta saran dari orang tua, guru, dan teman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika adalah kata-kata yang belepotan atau salah kata kira-kiranya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.